imam dan ceramah kajian subuh insyaallah akan disampaikan oleh Ustaz Ridwan Muhammad MPD. Yang kedua, kegiatan-kegiatan di bulan Ramadan sendiri adalah yang pertama kajian dalam berbuka puasa dimulai 17.00 sampai dengan 8 berbuka, dan juga ada kursu setiap hari Ahad. Yang kedua kajian dalam sholat tarawih yang insyaallah nanti malam akan diisi oleh Ustaz Furdan Rahmadi MPD. Yang ketiga, pelaksanaan tadarus Al-Quran setiap 21.00 sampai dengan selesai. Yang keempat, Masjid Yahya Wadatan juga menyelenggarakan iktikaf 10 hari terakhir dan sahur bersama iktikaf di 10 hari terakhir di bulan Ramadan. Yang kelima, alhamdulillah Masjid Yahya Wadatan melaksanakan pesantren Ramadan khusus. Informasi yang ketiga, takmir Masjid Yahya Wadatan juga menerima penyaluran zakat fitri, zakat mal dan fidyah. Yang keempat, perlu kami sampaikan bahwa Masjid Yahya Wadatan masih menerima untuk donasi sahur bersama yang insyaallah untuk peserta terdaftar peserta iktikaf sebanyak 15 orang, bisa bertambah menjadi 20, sehingga kami membuka kesempatan kepada para jamaah yang ingin berdonasi untuk sahur bersama di Masjid Yahya Wadatan. Kami persilakan untuk bisa menghubungi bagian kesekretariatan. Informasi yang kelima, infak tarawih yang berkumpul dari malam sebesar Rp200.000, sehingga jumlah infak dari awal Ramadan sampai dengan hari malam sejumlah Rp8.016.000. Untuk penggunaan infak insyaallah digunakan untuk kegiatan-kegiatan selama bulan suci Ramadan. Terima kasih atas sedekah infak yang sudah disampaikan oleh para jamaah sekalian, baik dalam bentuk uang maupun dalam bentuk makanan dan barang. Jazakumullah khairan katsiran. Semoga menjadi jasaan amal kebaikan untuk Bapak Ibu. Untuk memulai kajian subuh ini, mari kita awali bersama dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Selanjutnya kepada Ustaz Ridwan Muhammad MPD disilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Minta tolong dicapetin di mic. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu 'alal umuri dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'da. Bapak-bapak, ibu-ibu jamaah subuh yang dirahmati Allah, pertama tidak lupa bersyukur pada Allah sampai pagi hari ini Allah masih memberikan kita hidup di dunia dalam keadaan sehat dan masih berpuasa. Setelah tadi malam Allah mematikan kita sebentar, maka bangun pagi tadi kita berdoa, Alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihi nusyur. Segala puji milik Allah yang telah menghidupkan kita ba'dama amatana, setelah mematikan kita. Jadi orang yang tidur itu ruhnya berada di dalam genggaman Allah. Kalau Allah menghendaki ini kuota hidupnya masih ada di dunia lalu dilepas lagi, terus kita bangun makan sahur. Tapi
Kalau Allah sudah tidak menghendaki, ini kuotanya wis entek, tidak dilepas lagi ya sudah, kita nggak bisa bangun. Paling terus diumumkan di masjid. Ya. Jamaah yang dimiliki Allah, maka kita bersyukur, kita gunakan waktu yang masih ada ini, bulan Ramadan yang masih kurang lebih 8 hari dengan ibadah yang lebih maksimal lagi. Amin. Yang kedua, kita juga dituntunkan oleh Rasulullah untuk memperbanyak doa untuk beliau. Marilah sholawat dan salam senantiasa kita lantunkan supaya Allah selalu memberikannya kepada tauladan kita Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, dan kita semua orang-orang yang berusaha untuk mengikuti beliau. Amin ya rabbal alamin. Jamaah yang dirahmati Allah, di dalam agama kita, agama Islam itu ada banyak ajaran yang berkaitan dengan memberi. Ada yang disebut infak, membelanjakan harta di jalan Allah itu infak. Salah satunya biasanya nyebut nyemplungi kotak yang keliling di depan sawah itu juga infak. Ada yang disebut sedekah atau sedekah, memberikan untuk orang lain dalam mungkin bentuk bantuan atau pertolongan atau apa, sedekah. Ada juga yang disebut hibah. Hibah itu pemberian saja, pemberian hibah. Ada yang disebut hadiah. Hadiah itu memberikan sesuatu dalam rangka ikut berbahagia, itu memberi hadiah karena momen kebahagiaan. Ada yang lulus sekolahnya lalu kita berikan sesuatu, kita sebut hadiah. Karena lebaran ini kita beri sesuatu untuk menggembirakan, kita beri hadiah. Ada yang bentuknya macam-macam. Ada yang menikah lalu kita ikut berbahagia, kita beri hadiah. Nah, yang terseripah untuk dikasih hadiah. Karena sedang berduka, bukan berbahagia. Ada pemberian juga yang disebut zakat. Zakat itu dari kata zakat, zaki, tazkiyah. Zakatnya itu mensucikan diri. Tazkiyah itu mensucikan diri. Jadi harta yang diberikan dalam rangka mensucikan. Kalau itu zakat mal ya yang disucikan harta. Kalau itu zakat fitrah yang disucikan jiwa. Ada ketentuan-ketentuan yang banyak sekali tentang zakat. Ada juga yang disebut dengan wakaf, pemberian juga. Nah, pada kesempatan ini saya akan lebih banyak matur terkait dengan yang paling akhir tadi, tentang wakaf. Wakaf Bapak Ibu. Wakaf itu wakaf. Wakaf itu kalau Bapak Ibu membaca Al-Quran ketemu tanda wakaf terus berhenti. Maka wakaf itu berhenti Bapak Ibu. Harta yang diwakafkan itu berhenti oleh orang yang menerima wakaf, namanya nadir. Kalau yang berwakaf namanya wakif, yang menerima wakaf namanya nadir. Harta itu tidak boleh dijual, tidak boleh diwariskan, tidak boleh diberikan ke orang lain. Itu wakaf berhenti di situ. Maka disebut wakaf. Ya. Kalau zakat itu harus ditasarufkan di tahun itu sampai pentasarrufannya habis, perkara nanti dalam proses pentasarrufan kok uang itu berputar lalu masih ada, itu perkara lain, tetapi harus semua sudah ditasarufkan. Kalau wakaf itu hartanya harus utuh, yang dimanfaatkan adalah hasil pengembangannya. Ada satu hadis ya, biasanya ini jadi dalil wakaf, meskipun kalimatnya tidak berbunyi wakaf. Bapak Ibu sudah kenal semua hadis ini karena sangat populer.
bahkan mungkin sudah hafal. Bismillahirrahmanirrahim. Idza mata ibnu Adam inqata'a amaluhu. Jika anak Adam mati, anak Adam itu nggih kula panjenengan iki. Jika anak Adam mati, inqata'a putus amalu amalnya. Amale pedhot. Makna amal putus itu orang yang sudah mati itu tidak bisa membuat amal soleh baru. Wong wis mati kok jenggunur menyang masjid yang mau infak pasti marai gila sing ngono. Iki wingi dikubur kok isi orang masjid amin. Dia udah nggak bisa membuat amal soleh. Memang sudah nggak punya kewajiban. Orang yang sudah mati, putus amalnya itu pengertiannya dia sudah tidak bisa membuat amal soleh. Sudah nggak perlu. Biasanya nanti ini akan ada pertanyaan-pertanyaan. Ini saya zakat atas nama almarhum misalnya. Saya wakaf atas nama almarhum. Saya korban ya atas nama almarhum. Sering begitu Bapak Ibu. Saya juga sering ditanya, Pak ini saya daftar korban ya atas nama almarhum. Boleh nggak ke Mas gitu maksudnya. Saya tidak pernah jawab nggak boleh Bapak Ibu. Betul tegel lah jangan nggak boleh. Tetapi mesti saya jawab ngaten Pak. Orang yang sudah mati itu sudah nggak punya kewajiban lagi sebenarnya. Sudah nggak perlu lagi bersedekah, nggak perlu lagi korban. Sehingga ada kewajiban korban itu sing isih urip. Sing wong mati wis ora usah ngamal soleh meleh. Ing koto amalu sudah putus amalnya. Walau kurang itu pengen sing anak bapak ibu almarhum itu tetap untuk ganjaran. Nah, kalau begitu ini ada hadisnya. Ya, putus amalnya ilamin salasin kecuali 3 perkara. Salah satunya itu waladin solihin yang ada Allah anak soleh yang menjalankan fardunya. Oh, nek bapak nanti korban dengan atas nama bapak almarhum itu sebagai orang tua bapak itu pun itu kidanan ganjaran. Jadi kalian ini kalau multi level, wong dodolan multi level marketing itu upline-nya rak melu untuk badi yo. Awake dhewe dolane sing dodolan upline-nya dari untuk badi. Orang beramal juga demikian. Oke, kembali ke wakaf Bapak Ibu. Kecuali 3 perkara tadi, yang pertama itu sedekatin jariyah, sedekah jariyah. Kalimatnya panjang sedekah, tapi tafsirnya banyak yang menyebut itu sebagai wakaf. Sedekah yang mengalir. Jariyah itu dari kata jaronya, jironya, mili. Sedekah yang amalnya mengalir itu wakaf. Ada juga hadis yang lebih spesifik tentang wakaf yang sudah saya siapkan. Terjemahnya saja ya, agak panjang. Diriwayatkan Ibnu Umar yang menceritakan tentang bapaknya Umar. Ia mengatakan bahwa Umar telah memperoleh sebidang tanah. Umar ini nompo wakaf malah ceritanya. Setelah perang di tanah Khaybar, beliau lalu melaporkan kepada Nabi, wahai Rasulullah, saya menerima sebidang tanah di Khaybar. Saya belum pernah menerima atau mendapat harta sebanyak ini dan seberguna ini bagiku. Apa yang kau sarankan kepadaku ya Rasul tentang tanah tersebut? Lajeng Nabi jawab begitu, wahai Umar, bila engkau rela, tahanlah pokoknya dan sedekahkan hasilnya. Tahanlah niku maksudnya pripun? Aja tok dol, aja tok neke wong liya meneh, aja tok wariske. Tahanlah pokoknya, sedekahkan hasilnya. Kuwi tok tangguli iki bahasa Jawa, bahasa saya nggih. Tok tangguli gedang, tok tangguli itu gandum. Engko ada hasilnya jajaran gedang, jajaran gandum itu kita sedekah. Nah, Bapak Ibu yang dirahmati Allah, wakaf ini bisa menjadi salah satu sumber keuangan kita untuk dakwah, untuk masjid, untuk persyarikatan. Biasanya wakaf itu ya
terus langsung jadi bangunan, sehingga memang manfaatnya manfaat penggunaan biasanya. Jarang yang kemudian manfaat hasil setelah itu ditanami atau apa itu agak jarang. Biasanya wakaf itu masjid harus dibangun masjid. Nah bedanya Bapak Ibu dengan zakat tadi, zakat harus habis, harus segera kita salurkan, yang wakaf berhenti. Kalau wakaf ini boleh request sebenarnya. Wakif itu boleh request. Saya wakaf tanah ini untuk keperluan masjid. Saya wakaf tanah ini untuk keperluan TPA. Namun wakif ingkang saya niku wakif sing longgar Pak, mboten ngrepoti nazir. Soalnya yo enten wakif sing malah dadi nazir itu bingung repot. Di Muhammadiyah itu beberapa kali Pak Ketua PWM lama Pak Gita ya, itu cerita, aku beberapa kali nolak wakaf. Lah napa tak kok nolak wakaf? Lah wakife maksa kudu dideke masjid. Padahal nek kampung ngono wis ana masjid. Lah nek malah dadi perkara nek dideke masjid anyar. Karena meyakini satu hadis mambana masjidan di dunia banallahu baitan fil jannah. Sapa sing ngedeke masjid ning dunya dhek bakal dideke omah ning swarga. Saking mantepe terus wakaf omah kudu dadi masjid. Lah nek sing wakaf telu Pak misale sak kampung ra yo masjid pirang-pirang. Nah itu malah ngerepoti nanti. Maka wakif itu perlu juga diedukasi supaya dia longgar. Niki di masjid, nggih, ning nek mboten dibangun pripun? Niki mangke ditanduri. Napa gedang? Kalau nyentoki ning gedang terus itu. Tanduri gedang, mangke hasilnya dodolan tinggo urip-urip kegiatan masjid angsal mboten. Nek angsal nek kula tampi, nek kudu dibangun masjid kan niku mboten kula tampi. Wah angsal mawon pun monggo nggih perjuangan Islam lah longgar banget niku Pak. Nah, mobilnya Bapak Ibu mau nanti ziarah haji atau umroh, itu beberapa hotel di sekitar Masjidil Haram ini wakaf. Boten dari tempat sholatnya dari hotel Pak. Nah hasil dari keuntungan hotel di sekitar Masjidil Haram itu untuk menghidupi operasional Masjidil Haram. Nah kita pun bisa sama melakukan itu. Nah, kita bisa sama. Kita mungkin punya tanah wakaf, ikrarnya longgar, bisa untuk berbagai macam kegiatan dakwah itu bisa kita buat yang produktif, omne tenggerdalan, jadi tempat sing bernilai ekonomi, hasilnya sing tinggi operasional. Itu yang kedua. Nah, Bapak Ibu yang dirahmati Allah, fikih wakaf itu terus berkembang. Belakangan wakaf itu boleh temporer. Wakaf tidak selamanya itu boleh. Misalipun, wah aku duwe omah jembar, iso tak jatahke anakku. Yang anakku saya balita ini nganggo mung 20 tahun kas. Tidak bisa. Ini wakaf go Muhammadiyah 20 tahun. Monggo dimanfaatkan di dakwah perserikatan. Ini 20 tahun kas tak jalur. Ini angsal Pak, diikrarkan seperti itu. Aku wakaf 2 tahun wae, iki ana kebonan. Besok tak jagan iki, ya ini untuk bingung asal. Dan kalau itu dikejar peluang seperti itu, niku kathah yang akan banyak memberikan banyak. Wong dhewe mboten kelangan kok bakale bali. Kayak wong nyilih, tapi dalam fikih wakaf itu bisa disebut wakaf temporer. Terakhir Bapak Ibu, perkembangan fikih wakaf juga. Wakaf itu sekarang ada 3 macam. Ada wakaf non uang, sing mau kula aturke enten lemah, enten wakaf yang bukan uang. Yang kedua wakaf melalui uang, itu sudah sering juga. Ada baliho dibuka wakaf tunai pelebaran masjid misalnya, wakaf tunai pembangunan TPA, le setor niku duit begitu dadi lemah.
duit dadine gedung niku wakaf melalui uang. Wakafnya estune barang tapi disetorkan melalui uang. Itu pun kakak. Nah yang paling baru itu disebut wakaf uang. Napa niku wakaf uang? Wakafnya bentuknya uang dan tetap jadi uang, tidak jadi barang. Niku nek cara biyen nek jenenge dana abadi. Atau dalam bahasa yang lebih populer di dunia internasional namanya endowment fund. Jadi mengumpulkan uang, sebenarnya konsepnya wakaf, uangnya berhenti, tidak boleh berkurang. Nah, pokoknya tetap. Tapi uang ini diputar secara produktif dan hasilnya yang disedekahkan. Uangnya utuh, nggak boleh hilang. Bulannya engkau sing nyekel duit ngaku sithipun. Nah, pemerintah memfasilitasi itu Bapak Ibu dengan program-program di lembaga keuangan syariah, di perbankan syariah banyak namanya LKSPW, lembaga keuangan syariah penerima wakaf uang. Jadi duit kita aman, duit wakaf kita bisa aman di situ. Lembaga-lembaga besar bahkan milik pemerintah itu sebagian menggunakan sistem ini meskipun nyebutnya bukan wakaf. Ya, bahkan non muslim. Saya iseng awal-awal Ramadan membawa tema ini, nyari di Google itu endowment fund, jumlah endowment fund Universitas Oxford misalnya, dan internasional. Itu punya triliunan Bapak Ibu, tersimpan yang pokoknya tetap, tapi hasilnya yang dimanfaatkan. Nah, masjid-masjid kita bisa memulai itu sesungguhnya. Hanya memang itu tidak bisa jangka pendek. Karena mungkin tahun pertama terkumpulnya juga belum banyak, tahun kedua belum banyak. Tapi dalam jangka waktu 10 tahun, 15 tahun, 20 tahun itu bisa menjadi sumber keuangan yang besar bagi masjid-masjid kita. Karena memang masjid yang punya sumber keuangan yang besar itu relatif banyak kegiatan, Pak. Saya dapat keluhan beberapa masjid itu belakangan infaknya itu menurun. Pertama masjid saya sendiri, itu infaknya turun. Saya ceritakan di BWM, ketemu Pak Kiai besar masjid gede Pak Cahyono, Pak Azman, juga cerita masjid gede ya medun infak itu. Jadi kita perlu terobosan-terobosan untuk mengembangkan sumber-sumber keuangan. Wakaf salah satunya. Monggo bisa jadi penggalian, barangkali dalam jangka panjang wakaf ini bisa menjadi salah satu sumber kekuatan ekonomi masjid-masjid kita. Termasuk mungkin masjid Ahmad Dahlan yang ada di sini. Ini masjid ini kan mirip dengan modelnya Al-Falah Sragen itu ya, yang di pinggir jalan, tempat transit, yang mungkin model ngelola zakat infak sedekah wakafnya bisa kita. Terakhir di lomba cabang ranting masjid unggulan itu hampir selalu pemenang atau yang unggul itu punya dua hal. Yang pertama punya anak-anak muda yang terlibat aktif, AMM-nya mesti terlibat. Yang kedua mesti punya sumber ekonomi yang memadai. Selalu yang juara, yang unggulan itu punya dua hal itu. Nah, monggo masjid kita juga bisa punya kedua-duanya. Terima kasih, ini aja yang saya sampaikan, bermanfaat. Kurang lebihnya mohon maaf. Nasrullah wa barakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.